Selamat pagi. Jadi eh, ini ya pertemuan online untuk mengganti karena besok saya berhalangan untuk mengajar untuk mata kuliah data mining ya. Jadi ini tentang klasifikasi dengan decision tree dan random forest ya. Dua algoritma ini yang saya keluarkan karena di dua algoritma ini memiliki interpretasi data yang baik, menjelaskan pola data yang baik gitu ya, bukan mengejar akurasinya gitu. Kalau yang mengejar akurasi mungkin di mata kuliah machine learning atau sebagainya banyak dijelasin juga. Jadi saya ulang lagi yang minggu lalu, klasifikasi adalah teknik supervised learning yang digunakan untuk memprediksi label atau kategori dari sebuah data ya, berdasarkan fitur yang dimiliki. Ya, jadi contohnya memprediksi apakah email adalah spam atau bukan spam, ya. Memprediksi kelulusan mahasiswa lulus atau tidak itu ya binary classification ya. Di multi class classification juga ada nanti yang kelasnya lebih dari satu gitu ya. Decision tree adalah algoritma klasifikasi yang memodelkan data dalam bentuk pohon keputusan. Jadinya bagaimana melakukan kelas pemilahan kelompoknya itu bisa dijelaskan berbasis ini ya, berbasis struktur pohon ya. Jadinya if then-nya itu dalam bentuk pohon ya, percabangannya itu. Adanya node internal atribut fitur yang diuji, ya. Edge hasil uji atribut misalnya ya atau tidak gitu. Jadinya di makin ke bawah dia makin ini ya menjurus ke keputusan ya. Leaf node keputusan akhir ya kelas prediction. Ya. Jadi, eh, mekanismenya pemilihan atribut terbaik untuk memisahkan data berdasarkan information gain, Gini index atau entropy ya berdasarkan itu. Jadi data dipecah ke cabang sesuai nilai atribut. Ya. Proses diulang sampai semua data dalam node memiliki kelas yang sama atau tidak ada fitur yang tersisa. Gitu. Ini semua fitur yang nanti kedalaman tree juga bisa diatur dalam pemrograman. Ya. Oke, kelebihan dan kelemahan, jadinya kelebihan mudah dipahami, ya mudah dipahami oleh manusia ya. Gimana cara kerjanya mudah dipahami. Jadinya ini sangat bertolak belakang dengan neural network ya. Neural network, jadinya kalau network itu sangat susah dipahami oleh manusia ya. Susah dipahami ini maksudnya bagaimana dia bukan bagaimana dia cara kerjanya gitu ya. Kalau cara kerja JST sih bisa ya kita jelasin ya dengan perkalian bobot itu. Tapi maksudnya nanti setelah dia memodelkan data, bagaimana pemodelan data itu bekerja itu kalau JST susah dijelaskan, sedangkan kalau eh, decision tree atau random forest relatif mudah ya untuk di ini dan dapat divisualisasikan ya, tidak seperti JST di sini, cocok untuk data kategorikal dan numerik di sini. Kelemahan rentan overfitting, sensitif terhadap data yang bervariasi. Jadi mana yang lebih baik dari segi akurasi ya apa namanya JST lebih baik, neural network lebih baik ya. Tetapi eh, decision tree ini memiliki kelebihan yaitu interpretasi dasar. Jadi untuk ilmuwan gitu misalnya lebih cocok ini ya decision tree karena untuk bisa menjabarkan data yang besar gitu misalnya ya. Itu tujuannya bukan untuk mencari akurasi tapi lebih banyak ke penjabaran data gitu ya. Random forest adalah metode ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Jadinya lebih bercabang-cabang gitu ya. Jadi bootstrap sampling membuat subset data secara acak dengan pengembalian ya. Pembangunan tree setiap pohon dilatih dengan subset data dan subset fitur gitu ya. Soalnya dipisah-pisah bukan satu pohon utuh gitu ya. Voting kelas akhir ditentukan berdasarkan majority vote, klasifikasi atau rata-rata ya, basis regresi. Ini bisa untuk regresi juga. Ya. Jadi kelebihan dan kelemahan, kelebihan lebih akurat daripada decision tree tunggal, ya tahap terhadap overfitting maupun menangani data besar dengan banyak fitur. Ya, jadi ini ya antara JST sama ini ya, decision tree gitu ya kurang lebih ya. Kelemahan hasil tidak mudah diinterpretasikan, sulit divisualisasi, ya lebih mahal cara komputasi gitu ya. Jadi kalau datanya sederhana,
sederhana tetapi tidak sesederhana kasus yang bisa ditangani Key Nearest Neighborhood misalnya ya cocok pakai ini decision tree tapi kalau agak rumit tapi tidak mengejar akurasi tapi ya, kalau bisa dapat akurasi bagusan ya pakai random forest gitu kali ya. Ya, di sini interpretasi mudah dipahami visual pohon. Random forest susah karena gabungan banyak pohon. Overfitting tinggi, rendah lebih stabil, cukup baik ya lebih tinggi, kecepatan training cepat, lebih lambat, cocok untuk analisis sederhana, cocok untuk prediksi kompleks. Gitu ya. Ya, studi kasus history dapat dipakai untuk memutuskan apakah sebuah wilayah rawan banjir berdasarkan curah hujan, kelembaban tanah, dan data topografi. Misalnya, sedangkan random forest dapat uh, digunakan untuk memprediksi lebih akurat dengan mempertimbangkan banyak variabel sensor IoT, data cuaca, kondisi drainase, data historis banjir, dan sebagainya. Itu ya, variabelnya banyak, gitu, terus variasi datanya banyak gunakan random forest ya. Di kasus terapan decision tree di kesehatan diagnosis penyakit, pendidikan prediksi kelulusan mahasiswa, smart city, deteksi rawan banjir gitu ya banyak. Jadi misalnya kesehatan diagnosis penyakit, dataset misalnya gejala pasien, demam, batuk, tekanan darah, gula darah dan sebagainya. Tujuan klasifikasi pasien yang sehat, beresiko diabetes, beresiko hipertensi. Kayak. Decision tree menghasilkan rule ya jika gula darah di atas 150 mg per DL, DL apa yang nggak tahu saya, dan tekanan darah 130/90 maka risiko diabetes dan hipertensi. Ya, jika tidak ada demam dan batuk, kemungkinan infeksi saluran pernafasan. Jika tidak maka sehat. Nah, ini yang ini ya. Jadi ini siapa yang buat gitu ya. Jadi kalau sistem pakar yang buat ini adalah wawancara dengan dokter atau dokternya sendiri yang membuat ini. Tetapi kalau decision tree bisa buatin ini untuk kita gitu. Ya, di sini kan ini juga ya kalau orang awam itu ngira, oh berarti langsung tanya decision tree langsung jawab ya nggak seperti itu gitu. Kita sediakan data dulu, data yang mungkin ribuan atau ratusan ya data pasien gitu. Kita nggak sempat atau kita pusing mau jabarinnya itu kita kasih decision tree dan dibuatkan seperti ini gitu ya, analisis seperti ini. Gitu. Jadi ini yang nggak bisa dilakukan sama JST ya. Ini yang nggak bisa dilakukan sama JST ya. Karena apa namanya faktor pengalih bobot itu tidak bisa menjelaskan bahasa linguistik. Jadi menerjemahkan hasil numerik ke apa namanya linguistik itu juga lebih cocok decision tree ya daripada ini ya. Ya, ini pendidikan dan prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi data set jumlah SKS yang diambil, IPK semester, kehadiran kuliah, ya, aktivitas organisasi, tujuan prediksi, lulus tepat waktu atau terlambat. Keuntungan, ya misalnya kampus bisa memberi intervensi lebih awal pada mahasiswa beresiko gitu. Ya, misalnya pertama SKS yang udah diambil berdasarkan semester gitu, Mas. Terlalu sedikit berdasarkan semester. Terus selanjutnya banyak nggak nilai di bawah C gitu misalnya. Itu ya jangan sampai ada yang seperti itu di sini. Ya. Kayak ini enaknya kalau online ya. Saya nggak usah keluar suara keras itu bisa dengan nada bisik-bisik gini bisa ada ya apa namanya gitu ya apa namanya kalau saya ini juga ya apa namanya eh seneng dengerin podcast YouTube itu juga yang nadanya yang tidak kayak teriak-teriak gitu kan ya. Kalau di kelas ya otomatis nadanya agak itu dan ini ya. Itu juga lebih mungkin kalau ada yang dengerin ini pakai earphone dan lebih paham model ini mungkin ya lebih cocok. Itu gitu kan ya karena frekuensi suara itu sangat penting untuk ini ya. Cocok nggak cocok guru tuh bukan gurunya nggak bisa ngajar atau enggak itu kadang frekuensi suara tuh pengaruh gitu kan ya. Gitu ya. YouTuber gitu juga ngomongin hal yang sama tapi suaranya yang ini enak didengar ini populer kayak gitu ya banyak ya. Kayak gitu. Ya. Iya itu OOT dikit ya, saya nggak bisa ngajar online untuk offline tanpa OOT dikit. Ya, Smart City ini deteksi rawan banjir, data sensor, ya curah hujan, kelembaban tanah, tinggi muka air, data drainase. Tree menghasilkan aturan sederhana, misalnya curah hujan di atas 80 mm per hari dan kelembaban tanah di atas 70, ya maka status rawan banjir, jika tidak maka aman gitu misal. Ya.
seperti itu. Ya, ini kasus data random forest selanjutnya, keuangan ya prediksi risiko kredit, ya energi dan lingkungan prediksi polusi udara, smart agriculture deteksi kondisi tanaman. Ya, pertama keuangan prediksi risiko kredit, dataset misalnya umur ya pendapatan, riwayat kredit cicilan, tujuan memprediksi apakah calon debitur akan lancar atau macet gitu ya di sini ya jadinya apa namanya misalnya uang yang sebelumnya di satu bank besar dipecah ke banyak bank itu kalau positive thinking kan itu ya positive thinking banyak buka industri baru ya sehingga lowongan kerja banyak perekonomian meningkat ya. Kalau negatifnya ya banyak apa namanya kredit macet ya, sehingga ya gitu. Ini 50-50 ya maksudnya, tapi saya berharap optimis itu misalnya gitu kan. Intinya ini di sini ya apa namanya RF unggul karena Honda Forest unggul karena lebih tahan overfitting dibanding decision tree. Oke, kalau datanya ini termasuk rumit, jadinya apa namanya itu ya, jadi jangan ini ya makanya apa namanya harus objektif ya ketika memberi kredit itu berdasarkan ini. Kalau perlu ya AI yang ini memutuskan orangnya layak apa enggak berdasarkan data. Tapi data juga bisa dimanipulasi itu. Yang ininya kan yang ngerinya ya misalnya datanya di apa namanya pendapatannya di jadi kan gini rahasia umum gitu kan ya ketika mau mengajukan kredit pengusaha itu pendapatan tuh setinggi-tingginya di sulit. Sedangkan ketika bayar pajak pendapatan serendah-rendahnya dibuat gitu ya bahkan pegawai beberapa dianggap tidak ada gitu supaya tidak kena pajak tenaga kerjaan gitu misalnya gitu kan ya. Seperti itu sih ininya susah ya, susah soalnya. Ya, energi ya dan lingkungan prediksi polusi udara ya, data suhu, kelembaban, arah angin, dan jumlah kendaraan, aktivitas industri. Ya, tujuan, klasifikasi, kualitas udara, ya baik, sedang, buruk. Ya, dan overall bisa menggabungkan banyak variabel dan beri peringkat feature importance. Misalnya jumlah kendaraan lebih berpengaruh daripada suhu gitu ya. Seperti itu. Jadinya makin banyak kendaraan, ini ya makin polusinya gitu. Kayak macet di Surabaya, Jakarta, Malang gitu ya. Malangnya ternyata ya tertinggi se-Indonesia ya. Nggak nyangka lah ya. Malang sekali. Smart agriculture ya, jadinya itu deteksi kondisi tanaman. Data IoT, kelembaban tanah, intensitas cahaya, kadar nitrogen, tanah, suhu, lingkungan. Ya, tujuan klasifikasi kondisi normal, butuh penyiraman, butuh pupuk. Ya, Random Forest membantu karena datanya bersifat non-linear dan sering bervariasi. Gitu ya. Tidak linear, kadang naik turun gitu kan. Setelah disiram, naik. Nanti kering, turun pelan gitu. Ya. Mereka asal decision tree dan forum clause aspek ini interpretasi mudah dipahami. Ini udah ya diulang lagi ya. Ya, dengan training cepat ya, lebih lama karena namanya nih pengingat misalnya untuk analisis awal, flow extraction ya, prediksi kuat, data kompleks. Seperti itu. Ya, kesimpulan di sini untuk kasus di mana interpretasi data, natural data eksplisit penting, misalnya kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik, karena overall lebih cocok jika tujuan utamanya adalah akurasi prediksi dengan data besar dan kompleks, misalnya finansial, policy, smart agriculture, dalam konteks smart city, kombinasi keduanya bisa dipakai decision tree untuk menghasilkan aturan kebijakan, random forest untuk prediksi otomatis yang lebih akurat. Ya, misalnya. Oke, sekian untuk teorinya, nanti videonya terpisah untuk yang ini ya, pemrograman ya.